Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Setia Utami dari kelas 5 Azori, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tambahan Sosiologi Sastra. Video ini saya akan menceritakan novel Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas dimulai dengan kisah seorang anak muda yang bernama Keenan. Ia seorang remaja yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah atasnya di Belanda, tepatnya di Amsterdam. Keenan menetap di negara tersebut selama hampir 6 tahun bersama neneknya. Keenan terlahir dengan cita-cita menjadi pelukis. Namun, ia dipaksa untuk kembali ke Indonesia oleh sang ayah. Keluarga tidak mendukung Keenan menjadi pelukis. Dan pada akhirnya, Keenan mulai berkuliah di salah satu universitas di Bandung. Ia mengalah dan memutuskan untuk belajar di Fakultas Ekonomi. Tokoh sentral lainnya adalah wanita yang bertubuh mungil bernama Kugi. Ia digambarkan dengan kepribadian yang riang dan ceria, berbeda dengan Keenan yang cenderung dingin dan kaku. Kugi juga merupakan seorang yang eksentrik, nyentrik. Ia akan sangat mudah dikenali jika ada di dalam kerumunan. Kugi menggilai dongeng dan kisah klasik. Sedari kecil ia bercita-cita menjadi seorang penulis dongeng. Ia memiliki sejumlah koleksi buku dongeng. Ingin menjadi seorang perancang dongeng, namun di tengah impiannya yang menggebu, kenyataan memaksanya sadar bahwa penulis dongeng bukan profesi yang banyak menghasilkan materi. Kugi dipaksa untuk menyimpan mimpinya demi sebuah rasionalitas, realisme. Meskipun demikian, tokoh Kugi ini tidak patah arang. Ia mencintai dunia tulis-menulis, hal yang membuat ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra di salah satu universitas di Bandung. Tempat kuliah yang sama dengan tokoh lainnya atau Keenan, Eko, dan Noni. Pertemuan antara kedua tokoh ini tak terlepas dari tokoh lain yakni Noni dan Eko. Noni tokoh pendukung cerita yang merupakan sahabat dekat Kugi. Sementara itu Eko adalah sepupu Kenan. Pertemuan pertama Kugi dan Kenan adalah momen di mana Eko dan Noni menjemput Kenan yang baru tiba di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Kugi pun dan Keenan menjalin persahabatan bersama Eko dan Noni. Diam-diam mereka saling mengagumi. Kugi yang senang bercerita lewat dongeng merasa takjub bertemu dengan Keenan, seseorang yang mampu bercerita lewat gambar. Mereka diam-diam jatuh cinta dalam diam. Namun kondisi menuntut mereka untuk terus diam dan menebak diamnya mereka terhadap perasaan masing-masing semakin menjadi dikarenakan Kugi telah memiliki pacar bernama Ojas atau Joshua. Sementara itu Keenan yang belum memiliki pasangan hendak dijodohkan dengan tokoh bernama Wanda. Wanda sendiri adalah seorang kurator. Hal ini yang membuat Eko dan Noni bersemangat mendekatkannya dengan Keenan yang jago melukis. Persahabatan Kugi, Keenan, Eko, dan Noni berjalan apa adanya. Namun lambat laun mereka renggang. Kugi sibuk dengan muridnya di sekolah darurat. Ia menjadi salah satu guru relawan. Ia mengajar dengan cara mendongeng. Anak-anak yang semula usil pada Kugi berbalik suka berkat dongeng petualang berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Dongeng tersebut dituliskan Kugi dalam sebuah buku di waktu mendatang.
Buku dongeng tersebut ia berikan kepada Keenan. Lain lagi dengan Keenan, ia juga sibuk dengan kehidupannya, termasuk kedekatannya dengan Wanda. Pada mulanya hubungan mereka baik-baik saja, namun beberapa waktu hubungan tersebut menjadi pelik dan menghentak Keenan. Ia menyadari bahwa apa yang ia berusaha bangun hancur dalam hitungan waktu semalam. Ia bersedih, remuk, dan kecewa. Keenan pun memutuskan untuk meninggalkan kota Bandung menuju kota Bali. Di Pulau Dewata tersebut, Keenan tinggal dengan Pak Wayan, sahabat ibunya. Sebelum pergi, Kugi memberi Keenan buku dongeng, Jenderal Pelik dan Pasukan Alit. Keenan membawanya ke Bali. Di tempat Pak Wayan, perlahan Keenan membangun hidup dan mimpinya kembali ia hidupkan bersama banyak seniman dan menjadikan naluri seninya dalam melukis semakin terasah di Bali. Keenan mengagumi Lukde Laksmi, keponakan Pak Wayan. Pada akhirnya setelah beberapa waktu, Keenan menjadi salah satu pelukis yang karyanya diburu. Ia menciptakan serial lukis yang digemari kolektor. Kisah tersebut adalah dongeng yang sebelumnya Kugi berikan. Sementara itu, selepas kuliah, Kugi kembali ke Jakarta dan menjadi seorang komputer. Ia kemudian menjalin hubungan dengan atasannya yang juga merupakan karib kakaknya. Ia dan Remy menjalin hubungan meski diam-diam Kugi masih sering mengenang Keenan. Sampai suatu waktu, Kugi kembali bertemu dengan Keenan yang terpaksa meninggalkan Bali karena ayahnya terkena serangan stroke. Keenan harus melanjutkan perusahaan ayahnya. Pertemuan Kugi dan Keenan di kondisi yang berbeda ini membuat mereka tak bisa lagi menahan perasaan masing-masing. Konflik dimulai dari sini. Secara umum, D mengemas cerita ini dengan sederhana, namun syarat makna kisah ini tentang pencarian cinta yang dibiarkan mengalir hingga ke Bali bermuara seperti perahu kertas. Melalui Kugi dan Keenan, D menyajikan cerita yang biasa namun dalam pemilihan kata serta alur taktis membuat kisah di dalam novel Perahu Kertas ini menarik untuk dibaca. Meski temanya teramat ringan, namun signatur D dalam cerita ini sama memikatnya dengan buku bertema berat milik D lainnya. Sekian sinopsis dari cerita Perahu Kertas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.